Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Biar kelihatan ya teman-teman ya, tak kasih cahaya ya supaya letok ketok dulu ya. Kajian materi kali ini tentang primbon di bulan Januari 2025 ya. Mungkin sudah ganti ya, presidennya sudah ganti tak sekarang. Nah, kita juga harus update politik juga ya teman-teman ya, supaya kita tahu keadaan perekonomian negara kita ini ya. Nah kan banyak atau PHK di mana-mana ya, undang-undang campur tidak karu-karuan itu. Ini kan menunjukkan bahwasanya pemerintahan yang gagal. Ya kelihatannya bagus ya, pembangunan jalan tol di mana-mana dan sebagainya. Tapi di sisi lain utangnya numpuk. Ini kan menimbulkan resesi gitu ya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyikapi ini, wes bahaya teman-teman. Hidup kita akan penuh dengan masalah. Ya, karena kita tidak mampu beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Ya, Januari ini alamnya bagus ya, wisa kentas ing maruta, artinya bisa hilang dapat disapu oleh angin. Kondisi alam di bulan Januari. Ya kita berharap dengan presiden yang baru, Pak Prabowo ya. Iku iso ngempet ya. Ngempet untuk tidak bangun-bangun ya. Tapi fokus nyaur utang. Ya. Yang sudah tembus 8.000 triliun gitu. Fokus di sana. Ya. Yuk ngempet lah. Jadi struktur pemerintahan ini ya apa caranya ngempet ya, dan bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Nah, kita sebagai rakyat harus berpikir bagaimana supaya kita ini juga tidak membebani pemerintah ya, juga ngempet bisa gitu ya. Ngempet, the power of ngempet. Nah, kita lakukan mulai dari sekarang, mulai Oktober ini kita tata pengeluaran kita ya. Kita tata pengeluaran kita buat seminim mungkin ya. Walaupun kadang ya tidak iso ya. Tapi kita harus berusaha ya, supaya kita selalu punya cadangan keuangan gitu. Supaya kita selalu punya cadangan keuangan gitu. Kita ini kalau tidak punya cadangan keuangan stres teman-teman. Iya stres ya. Oktober waspoku membeng jroning kalbu, air mata terkenang dalam batin. Kondisi alamnya ini juga bagus ya, masa transisi dari musim panas menuju musim penghujan. Masa transisi belum full ya. November juga kondisi alamnya bagus, pancuran mas sumawur ing jagat. November ya, ini cocok ya, Oktober, November, Desember, Januari cocok gawe tirakat. Tirakat itu kan ngempet. Dengan kita melakukan ibadah kepada Tuhan, itu kan ngempet ya. Kancane muangan sate gule, Anda poso putih ya. Kancane nyenengno wetenge, Anda meres wetenge. Tapi semua itu pasti akan ada keramatnya, pasti akan ada kegaibannya gitu. Karena ketika kita bicara yang namanya tirakat, itu kita keluar dari batasan manusia kita gitu. Ya. Jadi kalau Anda terbiasa tirakat, itu Anda ini tidak kakek alasan ya. Alasan emah lah, alasan asam lambung lah, mau tirakatnya alasan-alasan itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini. Januari 2025 ya, masa resesi ini loh. Kita sekarang ini mengalami masa resesi gitu. Keadaan keuangan negara yang sedang kacau.
Masya menteri ini pinter ya, sondo langit ya. Tapi ndak bisa mementingkan kepentingan rakyat. Apa jari presiden nih? Ya, ndak berani berkata tidak, menolak itu. Ya wis. Ujung-ujungnya utang. Ya, ujung-ujungnya utang itu loh ya. Ini yang harus kita perhatikan. Loh, lek ujung-ujungnya utang, ya. Tidak usah ada menteri-menterian gitu. Ya. Tidak usah pakai menteri-menterian, dicekel dewe ae negara. Itu kan menghemat ratusan miliar. Ya, kayak bayar kementerian, misalkan Kementerian Keuangan, Kementerian harus. Ya. Apa gunanya kementerian itu? Gitu. Kalau negara ini jadi apa utangnya sampai tembus 8.000 triliun. Berarti itu kan kondisi bahwasanya Kementerian Keuangan tidak becus ngurus negara. Isoe mek macet gitu, isoe mek narik pajak. Ya. Nah, mana pajak yang nggak naik? Pajak apa rumah PBB itu naik ya, sampai 100%. Mek naik ngono tok ya. Ndak usah sekolah S1 perpajakan. Sekolah S1 ekonomi manajemen ndak usah. Arek SD ya, dilabeli dadekno menteri ya iso. Lho itu teman-teman. Lek cara kerjanya seperti itu. Harusnya seorang menteri keuangan itu bisa memberikan pressure terhadap instansi-instansi menteri-menteri ke yang lainnya untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi. Apalagi menteri BUMN itu yang katakanlah berbisnis dengan masyarakat. Ya, misalnya Bulog. Mosok ono Bulog. Indonesia sih impor. Nah, berarti kan tidak fungsi badan urusan logistik, sing ngurusi logistik. Harusnya bagaimana mensinergikan dengan petani. Ono menteri pertanian, petani angel golek pupuk. Lah buyarno ae gitu. Ono DPR. Tapi rakyat suaranya tidak pernah didengar. Ya buyarno ae. Wis dadekno kerajaane ndak apa-apa. Ya, satu pemerintahan wis ndak kakean pegawai gitu loh ya. Itu bisa menghemat triliunan gaya nyaur utang negara. Loh, iya. Banyak orang pintar tapi tidak didedikasikan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, tapi didedikasikan untuk kepentingan perutnya sendiri. Ya, contoh ya, kunjungan kerja ya, kunjungan kerja presiden nong IKN contoh kan. Nah, itu sing digawa pejabat sapa ae, artis digawa, pejabat digawa, apa digawa. Lah ini biaya dibebankan ke rakyat ya. Ngapain ke sana gitu. Wong durung dadi lo ngapain ke sana? Ya. Kalau ke sana sekalian pindah gitu loh. Ya. Karena uang ini hasil dari ngutang gitu loh ya. Akhirnya siapa yang terkena imbasnya? Masyarakat. Akhirnya apa? Resesi. Ya. Wajar ya, kondisi ekonomi Indonesia kacau itu wajar. Lalu kayak ngelencer, kayak belusuan tok itu. Ya. Wajar atau wajar. Coba ndak usah belusuan, ndak usah non dinding wis gitu loh. Ngempet sih ya, gawe nyaur utang 8.000 triliun. Ya ndak apa-apa ya. Hei semua rakyat Indonesia poso sik selama 5 tahun ya. Caranya kayak ngono ya. Setelah 5 tahun ini kita bisa sejahtera, kita nikmati gitu. Ya, kemandirian ini gitu loh. Terus ndak utang-utangan. Berarti hasil dari masyarakat ya, hasil dari masyarakat apa dari tanah yang kita apa diami ini dikembalikan semua. Is kayak Brunei gitu. Ya. Kayak Brunei Darussalam itu negara tanpa utang. Indonesia bisa. Masalah Indonesia itu kayak wong pintar, tapi tidak punya integritas. Nah, itu yang harus diperhatikan.
Dampaknya kita rakyat mengalami resesi, daya beli masyarakat turun, ya, lapangan pekerjaan sulit. Loh, ini terjadi loh di masyarakat ini. Ya, nah, makanya saya berharap teman-teman Sabtologi ini mulai memaksimalkan the power of ngempet mulai dari sekarang. Anda kudu belajar ngempet. Lek gak ngono wis masalah tok hidup kita. Ya. Loh, ya. Coba kita lihat ya, anak pejabat-pejabat kita. Anaknya pejabat mesti dadi pejabat. Walaupun kadang pilu-pilu. Ya. Loh, ate dadi apa negara iki? Mantune, anake. Ya, hukum dibalik gitu. Ya. Loh, ini kan sesuatu yang salah gitu. Ya. Siapa korbannya? Rakyat. Siapa korbannya? Masyarakat. Ya. Coba Anda lihat. Coba ketika kita ini proporsional ya, kayak Jepang itu profesional. Ya. Kayak Korea Selatan, ya. Korea Utara profesional. Ono pejabat katakanlah tidak bertanggung jawab nganune banjir, ya dihukum mati. Adik ini ndak, hukum penjara. Korupsi 200 triliun, hukum penjara 10 tahun, apa seumur hidup. Nah, setiap tahun dapat gerasi presiden, ya dihukum 20 tahun. Mari seumur hidup dihukum 20 tahun, diturunkan. Habis 20 tahun depan oleh remisi karena berkelakuan baik, kurangi 2 tahun. Ya, terus suwe-suwe entek. Kuman, itulah Indonesia. Ya. Nah, kita berharap dengan pemerintahan yang baru, ya, supaya bisa ngempet untuk tidak kakean utang, tidak kakean bangun, ya. Harusnya itu kakean nanam gitu loh ya. Harusnya seperti itu. Kita ini sudah kekurangan lahan, ya. Suwe-suwe panas Indonesia. Karena apa? Tumbuhan entek di perumahan. Memang tidak bisa dipungkiri, ya. Bumi ini semakin hari semakin padat. Ya. Kita tidak usah melihat jauh-jauh, ya. Nong Kalimantan, di sekitar perumahan kita, di sekitar rumah kita, nah, itu kan harus padat, tidak karu-karuan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman Sabtologi ini bisa lebih hati-hati lagi gitu ya. Ketika menjalani kehidupan ini. Ya. Bulan Januari 2025 wisa kentas ing maruta. Ya, kita berharap dengan presiden yang baru, masalah negara kita, masalah daya beli masyarakat yang turun, resesi ini bisa segera terselesaikan. Utangnya nggak nambah, nggak numpuk, ya, dihentikan, dicicil, diselesaikan. Oh, saya salut kalau punya presiden menyelesaikan utang. Nggak fokus ngejar jalan tol, nggak fokus ngejar ibu kota. Loh, ibarat Anda ini katakanlah punya rumah mewah, tapi utangmu sak gunung, melebihi rumahmu. Apa ya ndak ngeluh, ya ngeluh. Ya. Itu negara disonggo sak wong Indonesia. Itu sama ya. Ya seperti yang kita rasakan ini, tuku bensinnya harus pakai barcode. Loh. Ya tak? Subsidi. Wis ndak ada subsidi-subsidian, ndak usah barcode-barcodean gitu. Ya, wis tetapkan satu jenis apa bensin gitu ya. Ndak ono sing premium, ndak ono sing pertalite, tetapkan satu saja wis. Ya sregane ya sakmono gitu. Ya. Supaya apa? Supaya ndak dipolitisir. Ya, supaya ndak dipolitisir. Terus bebaskan misalkan. Bebaskan ya. Apa pom-pom bensin yang katakanlah dari luar itu menentukan harga sendiri. Itu nanti kan turun ya. Karena politik kan.
pasti akan lebih murah daripada harga bensin negara kita. Otomatis turun. Nah sekarang kan tidak, dipadano. Nah akhirnya apa? Orang enggan berinvestasi di Indonesia. Ya. Ujung-ujungnya politik mana? Ujung-ujungnya masuk kantong pribadi, dikorupsi, sing kena masyarakat. Ya. Jadi Januari ini wisa kentas ing maruta, masalah akan lenyap disapu oleh angin. Semoga itu bisa diwujudkan ya oleh presiden yang baru. Ya, membenahi ya kebijakan-kebijakan yang sudah kita lalui 2 periode ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.